kalau nggak karena Tuhan Mas, nggak ada loh orang ngontrak rumahnya yang Mungkin karena ya dia juga nggak waras kali Pak. Nah, artinya kan begini, itulah keunikan dari sekian ratusan keunikan yang lainnya yang kami alami, kesedihan, ya semacam-macam lah. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi satu nih Bu. Kemarin itu kan Pak Titus bilang dia bersama wanita hebat. Nah, saya mau tanya sama Ibu, kenapa Pak Titus bisa mengatakan kalau Ibu itu adalah wanita hebat? Saya nggak merasa hebat itu. Maksudnya gini, saya kira perempuan yang normal, perempuan yang punya misi-visi dalam rumah tangga akan melakukan hal yang sama dengan saya. Apalagi saya ini terlahir dari keluarga Batak. Kami dari kecil sudah diajarkan bagaimana bertanggung jawab dengan rumah tangga. Apapun pernik rumah tangga yang terjadi, lu nggak boleh angkat kaki 2 langkah dari rumah. Tinggal diam tetap di rumah. Apapun masalahnya, apalagi contoh ini flashback sedikit ke belakang lah ya. Saya ini Pak Titus tahu, saya ini orang seniman asli. Saya ini penyanyi. Keluarga kami itu keluarga penyanyi. Kakak-kakak saya nyanyi di luar negeri. Sepupu-sepupu saya itu mereka orang-orang sukses di bidang nyanyi. Kalau pernah lihat nanti buka Bona Simatupang, itu ngiringi tempatnya Pak Jokowi. Itu keponakan saya. Nah, artinya sebenarnya saya bisa hidup tanpa harus ada ini. Saya bisa nyanyi. Lalu saya tentunya punya kriteria pendamping hidup. Tidak jauh dari situ, dari dunia yang saya sukai. Dan kebetulan figur saya yang paling saya banggakan adalah papa saya yang ada di foto itu. Nggak ada laki-laki kayak dia. Dia laki-laki super, sampai saya bilang dia raja buat saya. Waktu saya memutuskan menikah dengan Pak Titus, adalah ceritanya kami menikah. Adalah ceritanya sedikit. Saya menikah dengan beliau masih sangat muda, 21 tahun. Ibu masih 21 tahun waktu itu? Iya, saya nggak mau. Sebenarnya saya nggak mau dengan beliau, tapi beliau kejar. Saya benar. Ini hanya sedikit cerita. Beliau kejar. Jadi waktu itu kan badan kan nggak segede ini, masih timbangan 43 kiloan lah. 43 kilo. Masih kecil lah gitu kan. Terus pada waktu itu di sekolah kan saya sering tampil di umum, jadi kan jadi sorotan lawan jenis kan. Nah, saya hanya berpikir pada waktu itu menikah dengan pria yang memang latar belakangnya baik. Nggak pernah tahu itu rokok apa itu narkoba, nggak ngerti sama sekali. Sesudah menikah, beliau bawalah saya ke Priuk. Kaget nggak Ibu? Waktu itu datang sampai di Priuk, tiba-tiba ibu-ibu nangis peluk-peluk dia. Gini, terus kamu dapat perempuan baik-baik dari mana itu gitu. Lalu saya pikir kok perempuan baik-baik, emang siapa kan gitu. Dia ini begini, pokoknya dunia hitam semua diceritakan. Aku langsung ini, aduh mati saya pikir. Nah, udah gitu, saya bilang, aduh kok kayak gini. Mau mundur kan udah nggak bisa. Lanjut. Nah artinya begini, dari sekian hampir 32 tahun pernikahan kami, tentunya banyak pernak-pernik. Nah kalau dibilang hebat, saya kira saya nggak hebat, biasa aja. Jadi saya melakukan fungsi saya sebagai seorang ibu, istri, dan wanita terhormat di dalam rumah. Mungkin karena Pak Titus bilang Ibu adalah orang yang wanita super, wanita hebat, karena ya merintis yayasan ini memang dari awal benar-benar ibaratnya dari bawah banget sampai yang tadinya belum punya tempat sendiri yayasan, masih kontrak-kontrak, masih setia menemani ya. Itu mungkin itu ya Bu ya? Mungkin saya nggak tahu juga. Jadi saya kan bukan tipe perempuan yang suka mengeluh. Jadi waktu kami memulai, kami kan tidurnya di ubin ya. Iya, makan seadanya, makan pakai garam, makan seketemunya. Saya nggak pernah ngomel, nggak pernah ngeluh. Pakaian kami pindah dari Jakarta taruh di dalam kardus. Padahal dulu udah ada perabotan kami jualin semua, kasih bagi-bagi keluarga-keluarga lain. Akhirnya karena demi pelayanan korbankan semua itu, pakaian dalam kardus. Saya sedikit pun nggak ada keluhan. Nah, mungkin itu kali ya, nggak mengeluh soal makan, nggak mengeluh soal tinggal, ya mau kerja keras, ya apa adanya. Kalau mungkin Mas lihat sekarang ini, itu kan mengikuti di belakang. Pas ada ya saya susun, saya rapikan kan gitu. Nah, ini ada lagi yang mau saya tanyakan.
kan waktu itu kan mama sudah pindah-pindah dari kontrakan 1, kontrakan 2 sampai ketiga lah ya kita sampai sekarang tuh punya lahan sendiri. Ini cerita singkatnya gimana sih sampai punya lahan segitu besar sampai bisa nampung sekian ratus orang tuh loh. Nah, bisa diceritain nggak sih biar teman-teman kawan-kawan Sina ini biar tahu juga istilahnya sampai punya tempat itu tuh seperti apa? Karena kan tadi kita bahas panjang lebar tapi kita belum sampai ke titiknya ini sampai yang di dusun Kutu ya Mah itu ya. Nah Suharjo itu bisa punya luas segitu kan, itu kan nggak mudah juga Mah. Coba Mah ceritain Mah. Ya jadi singkat ceritanya waktu kami kan pertama nampung itu kan numpang yang di Teluan itu punyanya orang. Jadi ada beberapa ruangan di depannya itu, halamannya itu memang luas tapi bikin itu loh beton-beton bis-bis itu loh. Nah kami hanya dikasih menempati tempat itu cuman 9 bulan. Nah artinya bagaimana kami artinya sih pret. Nah, jadi kami tempat itu 9 bulan. Sebenarnya tadinya mereka bilang silakan pakai kapan saja. Tapi rupanya adalah orang-orang tertentu, ada 2-3 orang yang nggak suka tempat itu ditempati oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus tadi. Mereka laporanlah sama yang punya tempat lah saya katakan. Akhirnya mereka bilang, ayo jangan di situ dong kalian. Ternyata kan kalian gabung sama orang-orang dan kan gitu. Nah Pak Titus bilang, aduh jangan kasih kami pepet waktu gitu dong untuk cari tempat, itu kan membawa orang kan, apalagi orang itu kan orang yang punya kelainan gitu toh. Ya udah Pak Titusnya pulang, dia bilang gimana ya Mah, kita dikasih waktu cuman waktu itu 9 hari doang. 9 hari. Untuk cari tempat. Mas bisa bayangin kami pada waktu itu udah 10 orang termasuk anak kami, semua ini orang-orang yang agak agresif toh. Lalu kita berdoa, jadi gini, di dalam keputusasaan, ya bukan putus asa sih, saya berpikir gini, kami ini orang asing, baru nyampe di sini, baru mau setahun memulai ini, kok udah disuruh pindah. Tapi memang Tuhan itu uniknya gini, Dia mendidik anaknya itu untuk mandiri itu dengan cara-cara yang menurut saya kok kejam gitu. Tapi kan Tuhan bisa pakai siapa aja untuk mendidik kami kan gitu. Akhirnya kami berdoa, kalau Mbak Esther ingat itu kami ambil gitar, nyanyi berdoa. Tiba-tiba jam 11 malam adalah orang ketuk-ketuk pintu pagarnya digedek waktu itu. Lalu buka pintu, saya sedikit gini, sopo malam-malam ketuk-ketuk pintu. Saya pikir gitu kan, ngapain juga gitu. Ternyata ibu dengan anak perempuan. Nggak tahu dari mana mereka tahu, dia bilang di sini tempatnya Pak Titus ya. Padahal rumah itu kan agak masuk ke dalam meskipun di pinggir jalan, tapi kan agak masuk ke dalam, dan gedek itu kan tempat kerjaannya orang beton-beton kan, nggak ada kesan rumah tinggal gitu kan. Untuk akhirnya kami buka, ada apa Bu gitu. Singkat cerita dia cerita maminya ini udah lama nggak bisa tidur, udah berapa tahun, sampai udah ke Amerika kemana-kemana nggak bisa tidur. Terus ya udah kami dengan polosnya aja berdoa begini, Tuhan, tidur itu kan karunia Tuhan. Berikanlah orang ini karunia tidur supaya dia pulang tidur. Udah gitu aja. Udah. Ini kan mau pindah nih ceritanya kan. Nah kami kan dikasih 9 hari. Kami gak punya uang Mas. Gak punya sama sekali uang. Jadi zaman itu anak-anak 10 orang itu udah ada yang ngasih kontribusi apapun. Gak ada lah itu. Gak ngerti lah keluarganya ya. Keluarganya mungkin mengira kami ini orang kaya kali. Ngasih makan anak-anaknya gitu kali kan. Udah akhirnya kami berdoa, Tuhan sembuhkan orang ini. Nggak taunya ya masih bingung lah. Pulang kok ada amplop ketinggalan ya. Ada amplop di kursi. Saya kejar. Ini amplopnya ketinggalan gitu toh. Oh bukan, aku nitip kok gitu. Zaman itu tahun 93 ya. 93-an saya buka amplopnya 1 juta. Itu kan gede. Gede Mas. Saya gini, aku bilang sama dia, Esther, saya bilang, Tuhan jawab doa kita, ayo cari tempat gitu kan. Nah nggak tahu gimana ceritanya kami ketemu sama orang yang menjaga bahan bangunan, toko bahan bangunan, orang Wonogiri. Oh kenalan. Oh ya Mas, kami minta tolong dong carikan kontrakan rumah, tapi kami membawa orang-orang kayak gini, bisa nggak ya? Oh saget gitu. Tapi kami dikasih waktu cuma 9 hari loh gitu kan. Itu kan waktu kan berjalan mepet. Udah 3 hari kan. Terus dia datang, tambak gitu kan. Kami lihat rumah itu yang nanti ada di video.
Rumah itu mepet dengan warga-warga, mepet kan belakang, mepet kanan kiri, mepet pinggir jalan besar gitu. Saya gini, oh kok bisa ya gabung sama warga? Pasien kami ini kan ada yang sih teriak-teriak gitu kan. Ternyata nanyalah sama yang punya rumah, kami boleh nggak ngontrak tempat ini tapi kami nampung orang-orang seperti ini. Boleh tapi 2 tahun, nggak boleh setahun gitu kan. Lah 1 juta kan cukup uangnya. Dia waktu itu mintanya 2 tahun itu 200. Ya cukup. Nah waktu itu kan aku bilang Mas tak ceritakan, pakaianku kan di kardus-kardus. Saya memang udah doa, aku kalau pindah aku harus beli lemari, aku harus beli ini kan gitu kan. Nah, sampai sekarang lemari itu ada, harganya 125.000 sampai sekarang dipakai. Nah terus udah singkat cerita, Tuhan dengar doa kami pindah. Kami pindah di situ dengan 10 pasien. Nah baru kami tempatin 6 bulan, pasiennya meludak. Nambah lagi. Wah langsung 60 Mas. Langsung 60 orang. Langsung dari mana-mana, dari Jakarta, dari mana-mana, dari Lampung, dari mana datang. Nah, ibu yang ninggalkan amplop ini tadi enggak sampai di situ. Jadi dia seperti kayaknya Tuhan kirim jadi penyelamat bagi kami. Nah, sesudah kami ini mulai rajin datang, ninggalin amplop. Nah, salah satu ada pasien kami ya, dari Boyolali. Kami kan naik motor glutuk-glutuk gitu Mas, yang elek itu kan. Dibilang gini, wong pendito motor elek gitu kan. Oh Tuhan, anak ini kok menghina ya, aku bilang gitu. Akhirnya tahu tak gimana, tahu Tuhan kasih uang kami, Pak Titus beli RX King waktu itu. Nah, terus saya bilang gini lagi, televisi kok warna hitam putih kalau diketok baru nyala gitu kan. Emang iya. Terus dapat uang lagi, beli televisi. Ya, gitu Tuhan ini ada toh, nyata dia bilang gitu. Nah, kan udah mulai banyak nih orang-orangnya, udah mulai beludak lah. Terus bapak yang ibunya tadi yang kami doakan malam-malam itu datanglah itu suaminya gantian. Aku lagi nyapa halaman, engkong itu udah pakai celana pendek. Lagi apa? Dari mana engkong olahraga? Nyoh, tak kasih bocah-bocah 500.000. Kan itu kan gede. Udah, terus akhirnya bapak ini datang dengan istri bilang gini. Ini kita udah sumpah loh, enggak mungkin kalian bisa bertahan di sini. Udah setahun kan? Nggak bisa, mau pindah nggak? Iya Jane mau, tapi kan nggak ada. Yuk lihat tempat yuk gitu kan. Diajaklah kami ke Saraswati. Madigondo Saraswati, rumahnya tingkat, ya gedung lah ya. Tapi memang ada tanah sisa. Rumahnya induknya ada, tertingkat 1, baru kamar mandi, kamar. Saya ingat itu. Mau nggak ini? Ya mau Pak, tapi kan mahal pasti. Iya 400, tapi harus 4 tahun. Wah dari mana? 400 harus 4 tahun. Sedangkan ditambah masih ada setahunan lah. Tapi kan memang udah gak memungkinkan. Akhirnya kita doa aja lah Pak. Kalau memang Tuhan izinkan ya nanti pasti ada. Ya pikirnya gitu, 3 hari lagi datang. Yuk kesana yuk gitu. Ngapain? Tanda tangan aja udah saya tak bayar. Gitu loh. Udah bayar kan. Udah akhirnya pindah. Jadi belum habis tahun. Sana masih sisa 6 bulan. Udah kami tinggalin. Sudah saya tabak yang punya rumah. Terus pindah, baru kan kami udah mulai ada staf-staf bantu ini. Saya bilang sama mereka gini, kita sekali ini minta sama Tuhan. Nggak ngatur sih, minta sama Tuhan. Tuhan, bawa orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, Tuhan tahu capek kan? Kami capek loh. Tuhan memang suruh kami merawat mereka, tapi kau kan bertanggung jawab. Kami capek bawa mereka pindah. Pindah ke sini, adaptasi dengan lingkungan. Pindah lagi ke sana, adaptasi lagi dengan lingkungan. Baru lagi, kapan kami tenangnya kan gitu. Tuhan maunya kayak gini. Jadi waktu kami udah 4 tahun itu kami langsung pasal Mas udah sampai 150 orang. Jadi kami kontrak lagi rumah tinggal di depan. Lalu kontrak lagi perumahan sekali 2 lagi. Jadi dipencar, laki-laki itu dipencar, perempuan jadi 1. Udah, saya bilang sama staf, kita doa yuk. Minta sama Tuhan kayak begini. Kami mau tempat yang permanen, gak mau pindah-pindah, capek Tuhan bawa-bawa orang ini. Maunya seperti begini. 1, kami dapat tempat, tapi tempat ini belum habis kontrakannya. Lalu saya dapat rumah tinggal, tapi sebelum habis kontrakan di depan. Harusnya seperti itu, kami doakan. Bener loh Mas, jadi kami baru ngontrak 2 tahun ya. Toto ada orang laki-laki, 2 orang datang ke Madigondo bilang gini, aku mau jual tanah, tanahnya di Kutu. Seluas 2000 meter. Gak ada uang. Kita kan gak ada uang. Zaman itu kan belum yayasan. Kan masih gak ada yang... jadi zaman itu kan masih seperti itulah. Belum ada yang apa namanya itu kontribusi yang inilah.
Dari mana? Oh nggak ada uang ah gitu kan. Udah mas cari orang lain aja. Nggak, harus kalian yang beli. Nggak punya uang, cicil aja nggak apa-apa. Coba. Orang itu malah pengen buat sama ibu ini biar nyicil gitu. Iya, ya? cicil aja nggak apa-apa. Mau berapa kali bayar? Tuh, kita lihat-lihatan dari mana uang nyicil. Nah, akhirnya memang kami kan bukan tipe orang yang memanfaatkan orang. Kalau mau kan ngomongnya sama bapak itu. Kalau sampean tahu Raja Wali Motor Gemblekan, itu orang terdekat dengan kami. Dulu, sekarang enggak. Sekarang udah lepas. Artinya bukan lepas karena memang kondisi mereka sudah udah tua ya. Jadi kalau kami mau kan bisa aja ngomong, Pak, ada orang loh kasih tanah ini mau pinjam dulu. Kan enggak mau. Udah, tahu-tahu Pak Titus bilang, ya wis enggak apa-apa, kami cicil. Enggak tahu bagaimana ceritanya, beliau mulai cicil. Kami dikasih kesempatan cicil setahun ya. 1 tahun. Masuk suaranya. Suaranya masuk. 6 bulan kami dikasih waktu cicil. Singkat cerita lunas. Cicilannya hanya 46 juta. 46 juta dengan sekarang luas 2000 meter itu. Udah, saya bilang, ayo teman-teman, sudah Tuhan kasih kita tanah. Sekarang kita berdoa, kita mulai membangun. Lalu kita bikinlah bentuk panitia. Secara manusia kita berpikir panitia-panitia orang berpengaruh di Solo pasti mereka andil lah secara finansial kan. 2 bulan peletakan batu pertama, tunggu sebulan nggak ada gerakan apa-apa. Saya bilang mungkin makanya suamiku pernah bilang aku wanita hebat, insting saya kuat. Jadi gini, ayo kita mulai bangun. Nggak ada uangnya, ada berapa uangnya situ sekian, 300.000 ambil, ayo kita mulai, pasti jalan. Bener mas, begitu saya sebagai perempuan kasih dia dorongan, bangun, nggak usah peduli orang, bangun. 2 hari kemudian ada pager. Ya pager. Ada Starco itu bilang gini, kira-kira apa kerjaan kalian gini. Oh kami lagi ada proyek untuk membangun asrama gini. Langsung mas tahu nggak, ditransfer uang 200 juta saat itu. 100 juta. 100 juta waktu 100 itu. 100 juta pada tahun 98. 98 itu udah cukup banyak. Ya. Istilahnya Itu krismon mas krismon. Jadi kami membangun itu dalam kondisi sangat krismon. Jadi nguruk tanah itu menghabiskan dana 700. Kalau tidak salah 700 ribuan. Menguruk tanah depan. Depan itu kali apa? Sawah ya. Di belakang yang padat, di depan itu sawah dalam. Jadi kami harus uruk 70 jutaan, uruk tanah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita kami bangun itu tanpa ada utang sepeser pun, nggak sampai setahun selesai bangunan. Jadi iya, tidak ada utang. Nah jadi gini, sesudah kami memulai bangun kan ada ngasih itu 100 juta, ada yang mau meninggal, kasih pesan kalau aku udah nggak ada tolong kasihkan ke Yayasan Sinai 25 juta, dia mau mati besok kasih uangnya ke Sinai. Sampai sekarang kami nggak tahu siapa orang ya 25 juta. Nah sesudah itu berbangun adalah satu keluarga punya adik di situ. Tiba-tiba dia bilang gini, kalian mau bangun apa, perlu bahan apa aja, ambil dari material sana saya bayar semua. Jadi kami ambil itu total kurang lebih 1 M lebih, beliau bayar Garuda plastik. Nah jadi itu dibayar sama dia semuanya tanpa utang sama sekali. Jadi sesuai dengan doa kami, kontrakan di Saraswati tinggal setahun lebih, kurang lebih kami sudah pindah ke Kutu. Itu ya. Sekali. Jadi itu perjuangan yang sangat hebat dari yang nggak ada tempat tinggal yang tetap, masih pindah-pindah akhirnya dapat permanen. Dapat yang permanen. Nah sekarang timbul lagi. Jadi waktu kami beli tempat itu kan semuanya kan itu kosong, itu kan sawah. Iya, masih sawah. Dalam hati saya, waduh enak nih, seger nih ya. Anginnya kan kenceng terus. Nggak tahu kalau itu memang akan ada pabrik. Memang sebelahnya tadi ditawarkan ke kami. Cuman kami kan nggak ngerti kalau itu apa. Toto baru mau dibeli. 1 minggu kemudian udah diambil orang. Nah sekarang timbul lagi, bukan masalah sih, kerinduan kami untuk membuat yayasan sosial terpadu. Tentunya kan butuh lahan yang lebih luas tapi nggak berisik. Ini kan sekarang udah padat penduduknya di situ. Pengennya nyarinya agak ke pinggiran yang harga-harga tanah 50.000 semeter. Nah, kan ada minimal dapat 2 hektar kan. Kalau bangun yayasan udah terlalu mewah-mewah lah. Yang penting mereka nyaman,
ada untuk panti jomponya, ada untuk anak jalanan, ada untuk nafsa, ada untuk bayi, ada tempat kerjaan, contohnya kayak bengkel kecantikan, dan lahan pertanian minimal 600 atau 800 meter. Iya, berarti bisa Itu sih untuk kerinduan kami sekarang ini ke depannya. kedepannya ya. Jadi emang ya emang harus ada ini ya, ibaratnya fasilitas karena juga gak mudah juga sekarang ya Mas. Iya. Jadi apa ya, fasilitas yang seperti juga dibutuhkan ya istilahnya untuk nanti ada tempat bengkel itu kan jadi buat pelatihan ya Ya istilahnya. pelatihan buat mereka yang dari jalan-jalan, Mandiri ya, jadi mandiri. mereka mandiri, yang tahu bengkel ya bengkel, yang bisa musik ya musik, yang suka jahit menjahit wanita bisa, ada tempat yang enak tenang. Jadi teman-teman bilang begini, hari gini kamu mimpi kayak gini. Saya bilang waktu kami membangun juga hari yang tidak memungkinkan, itu kerismun yang luar biasa. Dan saya menantang Tuhan saya. Masa iya Tuhan dibatasi dengan situasi dan kondisi? Dia yang punya langit dan bumi, kalau dia masih berkenan, kami masih dipercaya melakukan ini, kecuali dia nggak percaya, aku udah bosan dengan kalian berdua, tak alihkan ke yang lain, itu lain hal. Tapi kalau Tuhan bilang, aku masih percayakan dengan kalian, kenapa tidak? Kan gitu. Yang penting bukan untuk diri kami, minimal kalau saya sudah pergi pulang kepada pencipta atau Pak Titus, jejak kaki kami ada di Sukoharjo ini untuk masyarakat luas dan untuk negara. Itu sih. Itu sih. Tepuk tangan buat Mas Andre. Ya kalau dari singkat dari ceritanya itu kan awal sampai sekarang ini kan perjalanan tuh panjang banget. Banget. Punya anak berapa Bu? Kalau anak kami semuanya ada 6 ya, anak kita ya. Ada 6. Nah, semua bisa sekolah dari yayasan tersebut dan segala macam itu kan sesuatu hal yang hebat. Jadi ada nggak sih Ibu apa ya satu kata motivasi lah istilahnya buat kawan-kawan sini semua yang nonton nantinya nih ibaratnya channel ini, Ibu bisa kasih lah motivasi yang ibaratnya bagaimana sih jadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang tidak pernah lelah istilahnya, bisa saling menghargai itu bisa dikasih ini nggak sih Ya. kata-katanya? Oke. Sukses bisa didapat apabila mampu sadar diri siapa diri yang sebenarnya dan mau setia, tekun, ulet, tidak mengeluh menghadapi hidup, itu aja. Mungkin kawan-kawan Sinai semua, sekian dulu wawancara dari saya Andre. Saksikan lagi nanti ya di minggu berikutnya, nanti kita akan tayang lagi, kita akan mulas-mulas lagi tentang Sinai. Perjalanannya Sinai itu masih panjang sekali, dari yang bagaimana mengurusnya pasiennya itu satu-satu seperti apa, Pindah rumah ke rumah. dari pindah ke rumah nanti akan tayang juga. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube Channel. Sinai Channel. Oke, bye bye. Bye.